Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua dewan juri yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, dan para penonton yang berbahagia. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya, Anija Fitriana Putri dari SD Negeri 2 Taman Winangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, akan membawakan sebuah dongeng yang diinspirasi dari program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Mengambil tema beribadah dan bermasyarakat dengan tajuk Pelangi di Kelasku. Beginilah awal ceritanya. Pagi itu terlihat mentari menari di antara dedaunan, memantulkan cahaya yang hangat di halaman Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Winangun. Angin sepoi-sepoi menyapa lembut para siswa dalam kegembiraannya. Namun, di sudut kelas yang biasanya ramai dengan obrolan seru, terlihatlah Novi duduk seorang diri. Wajahnya tertekuk dalam, rahangnya mengeras setiap kali matanya melihat Inara bercanda dengan teman-teman lainnya. Novi selalu menjauhi Inara, bukan karena Inara pernah berbuat buruk padanya, melainkan hanya karena keyakinan mereka berbeda. Novi beragama Islam, sedangkan Inara beragama Katolik. Ia terpengaruh oleh bisikan-bisikan di luar sekolah yang kurang bijak dalam memandang perbedaan. Baginya, berteman dengan seseorang yang tidak seiman terasa aneh, bahkan tabu. Hei teman-teman, kenapa kalian masih berteman dengan Inara? Teriak Novi memecah suasana. Loh, memangnya kenapa kita tidak boleh berteman dengan Inara, Novi? Tanya Budi penasaran. Iya, bukankah selama ini Inara baik dengan kita? Tidak masalah kan, Novi? Sudah semestinya kita tidak boleh berteman dengan anak yang berbeda agama dengan kita. Nanti kita bisa masuk neraka loh. Paham kalian? Marah Novi pada teman-temannya. Tapi Inara tidak pernah berbuat buruk padamu, pada kita, Novi. Bahkan dia sering menolong teman-teman yang membutuhkan. Belum, itu kan hanya taktik. Mereka selalu punya cara untuk mempengaruhi kita. Inara pun tak pernah mempermasalahkan kemarahan Novi. Semakin Novi menjauhinya, dia selalu menambah senyum ketika berjumpa dengannya. Suatu hari, ketika pelajaran matematika berlangsung, Novi merasakan perutnya melilit hebat. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia berusaha menahan rasa sakit itu, namun akhirnya ia tak kuat lagi. Tubuhnya limbung dan ia hampir saja terjatuh dari kursi. Aduh. Oh, tolong, sakit perut ini, tolong. Teriak Novi sembari menahan sakit. Teman-teman, lihat, Novi kesakitan. Ayo kita bantu berdiri dan bawa ke UKS. Teriak Inara meminta bantuan. Tidak, jangan sentuh aku. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aduh, sakit, tolong.
teriak Novi bertambah kesakitan. Dalam kepanikan, teman-teman sekelasnya tak ada yang menghiraukannya. Namun, Inara lah yang bertindak paling cepat dan tenang. Dengan sigap, ia memapah Novi ke UKS yang terletak tak jauh dari kelas mereka. Dengan sabar, ia menemani Novi hingga petugas UKS datang dan memberikan pertolongan pertama. Ia bahkan menawarkan air minum dan menyemangati Novi agar lekas sembuh. Novi, kamu harus banyak beristirahat dan makan makanan bergizi agar sakitmu tidak kambuh lagi. Ucap Inara memecah kecanggungan. Inara, ngapain sih kamu membantu Novi? Bukankah dia selalu menjauhimu? Ucap Budi kesal. Budi, sudah sepatutnya kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama. Kita tidak boleh menonjolkan perbedaan. Kita harus bersatu agar tercipta persatuan dan kesatuan di sekolah ini. Mendengar ucapan Inara tersebut, Novi semakin terpukul. Setelah kondisinya membaik dan ia diizinkan kembali ke kelas, Novi memberanikan diri menghampiri Inara. Dengan suara pelan, ia mengucapkan terima kasih. Inara, terima kasih banyak ya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, Novi. Kita kan teman. Ucap Inara dengan senyum mengembang. Kata-kata sederhana itu menohok hati Novi. Ia menatap mata Inara yang penuh kehangatan, tanpa ada prasangka atau kebencian sedikit pun. Saat itu, Novi baru menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Agama seharusnya menjadi jembatan persaudaraan, bukan tembok pemisah. Kebaikan tidak mengenal batas keyakinan. Pertolongan tulus Inara telah membuka matanya. Nah, teman-teman semuanya, sejak saat itu, Novi mulai mengubah pandangannya. Ia tidak lagi menjauhi Inara. Mereka mulai berbicara, berbagi cerita, dan bahkan belajar bersama. Perbedaan agama ternyata tidak menghalangi mereka untuk saling menghargai dan mendukung. Tanpa perbedaan, pelangi tidak akan indah. Dan pelangi itu kini ada di sekolahku, SD Negeri 2 Taman Winangun. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Meski singkat, semoga dapat diambil manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.